ini aja kita makan tiap hari, yaitu merupakan kompleks kompon atau senyawa yang sangat kompleks, itu subhanallah efeknya luar biasa besar. Saya tanyakan beberapa teman-teman yang sudah melaksanakan atau mengurangi pola makan. Jadi mereka sekarang makan banyak pun itu sudah nggak enak buat badannya. Jadi mereka sudah terbiasa dengan makan sedikit. Ya, mereka sudah terbiasa dengan makan sedikit dan lebih banyak berpuasa. Berarti orang yang kurus gimana? Nggak masalah sebenarnya, asal makannya cukup. Saya katakan makan berimbang. Apalagi setelah saya ini Anda mau ngapain? Makan secukupnya ya, mungkin emang butuh protein ikan ya, mungkin seperti itu ya makanlah, tidak ada masalah ya. Jangan berlebihan, gitu aja kunci-kuncinya. Nah, bagaimana tahunya berlebihan atau tidak ya, sebenarnya kita yang sudah diberikan naluri itu ya Allah, kita ngerti. Ibarat kata kurma sehat-sehat, tapi kalau sekali makan kurma sekilo juga masalah gitu loh. Kunyit sehat-sehat, tapi kalau sekali minum kunyit ya 5-10 gelas ya masalah juga. Ya. Jadi kita yang diberikan insting. Jadi orang beriman itu makannya itu satu. Jadi orang beriman itu satu makanan untuk 7 usus kalau bahasa hadisnya begitu. Sedangkan orang kafir yaitu saya lupa hadisnya kurang lebih orang beriman itu makannya sedikit kan. Satu makanan itu untuk banyak orang, tapi orang kafir itu kebalikan gitu kan. Dia makan jauh lebih banyak, dia makan lebih banyak untuk dia sendiri. Ya, itu sebab saya katakan tadi. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa itu bisa melemahkan iman. Semakin banyak makan, semakin lemah imannya. Jadi step 3 ini apa? Step 3 ini kita lebih banyak mendekatkan diri dengan amal-amal ibadah yang wajib ataupun sunnah. Kita lebih banyak mendekatkan diri pada Allah dan puasa ya, makan makanan yang sehat, apalagi makan produk-produk yang disampaikan Allah atau Rasulullah dalam Al-Quran. Ya. Itu merupakan kompleks kompon atau senyawa yang sangat kompleks yang kita bisa konsumsi. Contohnya apa? Ada bawang merah, ada bawang putih, ada kacang-kacangan, ada madu, ada zaitun. Ya bahkan sebenarnya kalau boleh saya katakan dengan 3 herbal ini aja, 4 atau 3 lah ya, itu kita sudah dapatkan manfaat yang luar biasa. Kita mulai rutinkan minum madu setiap hari, makan kurma setiap hari, minum habatus sauda setiap hari, minum zaitun. Kurma, madu, habatus sauda, zaitun. 4 ini aja kita makan tiap hari ya dengan jumlah yang cukup, tak perlu berlebihan. Bahkan saya katakan habatus sauda ya cukup 1 butir sehari ya, itu cukup 1-2 butir. Tapi kita maintain terus dosisnya. Seperti itu kita mengkonsumsi terus tiap hari. Ya zaitun 1 sendok makan aja, kalau nggak sendok makan pakai kapsul ya cukup ya, kita 2-3 kapsul 1 hari ya cukup ya. Kemudian kurma 1 butir 1 hari bisa 7 butir pagi-pagi makan itu hamil segala macam. Kemudian madu kurma zaitun atau soda sama, jadi aku coba 1 kapsul minyak zaitun ya 1 harinya boleh 2-3 kapsul ya, atau 1 kapsul juga cukup atau 2 lah. Kemudian kurma 7 butir, madu 1 sendok sehari. Itu subhanallah efeknya luar biasa besar. Kalau dicampur gimana? Kalau saya sih lebih nyaman jangan campur. Walaupun diseling. Jadi misalkan Anda makan pagi jam 7 ya minum madu 1 sendok ya sama madu soda 1 kapsul. Nanti siangnya belum makan, misalkan mau lagi boleh nggak? Boleh, mau tambah lagi boleh. Kemudian Anda makan zaitun 1 sendok makan atau 3 kapsul. Kemudian malamnya nanti atau malamnya lagi misalkan minum makan kurma. Itu selang-seling aja lah. Ya. Tapi paling bagusnya lah dikonsumsi itu sebelum makan. Jadi ini mungkin 3 step yang tadi saya sampaikan, 3 step. Ya, step pertama kita menyadari bahwa kita banyak zolimi tubuh kita dengan makanan-makanan kita pahami, kita cari tahu. Step yang kedua kita mulai berperilaku hidup sehat. Dan step ketiga kita mencontoh Nabi untuk justru malah hidup sehat boleh, bahkan justru lebih baik adalah mencontoh secontoh-contohnya bagaimana Nabi SAW kehidupan beliau sehari-hari, tidak terlalu banyak makan, lebih banyak berpuasa seperti itu. Ya. Jadi yang kurus gimana? Yang kurus juga akan tetap stabil badannya sebenarnya. Ya, makannya seimbang, tidak perlu dikhawatirkan nanti kalau saya kurus makan sayur makin kurus. Nggak, sebenarnya nggak apa juga kalau Anda makannya seimbang, tetap ada protein di situ ya, tempe mungkin, ikan teri misalkan, atau mungkin ikan-ikan kecil gitu kan juga cukup baik. Itu mungkin materinya, silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau sudah masuk dua bertanya maka saya buka komennya. Turn on. Oke, silakan bertanya, dan pertanyaannya yang saya baca adalah yang mulai sekarang ya, 832, bukan yang tadi nggak terbaca lagi.
Langsung aja nggak usah pakai assalamualaikum, sudah kita assalamualaikum semua. Ya. Ada pesan kebutuhan sudah 1 bulan nggak gatal nggak boleh gatal di tempat sempurna sudah tidak hebatnya Pak. Eh, banyak betul yang tanya habis-habis. Ya, kalau keputihan itu Anda bisa campurkan propolis ya. Propolis itu 9 tetes misalkan gitu kan dalam air ya sekitar 300-400 mili nanti dibasuh. Itu yang pertama untuk daerah lokalnya. Yang kedua untuk makanan. Jadi keputihan itu muncul karena makanan yang terlalu asam. Saya nggak tahu Anda makan apa, tapi biasanya muncul karena terlalu cemas, terlalu was-was, termasuk juga makan makanan yang tinggi asam seperti gula pasir, gluten seperti itu, mungkin itu cara. Jadi caranya gimana? Ya mulai berbagi, termasuk itu bisa juga Anda makan garam Himalaya itu sedikit setiap hari ya, tambah chia seed itu juga bisa mengurangi keasaman. Vertigo diapain? Dibekam. Setahu saya vertigo dibekam. Bagaimana mengatasi gangguan kecemasan? Anxiety sebenarnya itu was-was yang nggak jelas. Was-was yang nggak jelas. Kebanyakan dari setan. Saran saya, Anda meruqyah diri Anda. Kapan meruqyahnya? Pada saat zikir pagi, zikir petang, termasuk kalau saat mau tidur. Ya, itu juga bisa Anda meruqyah di badannya, diruqyah dengan ruqyah-ruqyah syar'i pastinya ya. Tuh, kemudian anxiety beberapa yang saya baca itu link to mineral deficiency. Mineral deficiency seperti magnesium, kalium, ya potasium atau seperti itu juga banyak terjadi pada orang-orang yang anxiety atau kecemasan. Jadi Anda makanlah seperti itu ya, termasuk banyaknya di mana? Overall semua produk-produk Al-Quran ya, apalagi kalau Anda makannya dengan berdoa lebih dahulu, minta sama Allah akan keberkahan produk tadi, maka insya Allah akan hilang ya. Tadi saya makan ada madu, kurma, habis soda, zaitun. Indonesia seperti apa? Rimpang-rimpangan. Pun tambah lagi boleh nggak? Boleh dengan kacang-kacangan ya, lentil seperti itu juga bisa mengurangi atau mengatasi anxiety. Itu yang saya paham. Untuk menambah HB apa? Pakai buah bit. Buah bit kalau mau yang agak-agak seru-seruan dikit ya, buah bitnya di blender sama kuning telur, tambahkan dengan madu, Anda makan tiap hari ya. Artinya bisa insya Allah bertambah, dan tambahkan asupan dengan kurma ya, kurma. Tips untuk gemusiat seperti apa ya? Setahu saya sih gini, kadang-kadang kan orang itu sering mengatakan dia kurus, tapi dia nggak ngitung BMI-nya berapa, standarnya itu nggak dihitung. Saran saya itu dihitung dulu. Nanti dari situ seperti apa? Ya kalau cara paling sederhananya itu banyakin protein, baik protein hewan atau mungkin protein tumbuhan, itu lebih banyak daripada karbonya. Tapi ada catatan laginya adalah Anda harus exercise supaya kalori tadi atau mungkin protein tadi itu bisa membentuk massa otot gitu kan. Jadi nanti kalau massa otot sudah terbentuk, itu tubuh kita akan lebih powerful gitu kan. Jadi kurus tapi tidak lemah ya. Kurus pun bukan kurus dalam konteks dia underweight, tidak. Jadi protein hewan boleh nggak? Boleh ya, ikan-ikanan misalkan atau daging-dagingan ya, dengan catatan Anda tambahkan dengan sayur, tapi ada exercise. Exercise seperti apa? Banyak. Anda mungkin kalau Anda handphone Anda Android, mungkin dilihat functional training atau 7-minute workout gitu kan. Ada squat, ada push up. Masalahnya dikasih tahu seperti itu pun kadang-kadang banyak orang nggak mau ngerjain ya, nggak mau ngerjain. Jadi kalau kita sudah memahami ini, maka komitmenlah dengan itu gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi asupan protein ditambahkan dan hitung berat badannya, air ditambahkan ya, kemudian nanti exercise ya. Kalau mungkin lebih cepat lagi ya weight training, latihan beban. Beban itu tidak akan membentuk jadi kekar banget lah ya, apalagi dan perempuan, tidak masalah. Gitu. PCO ini sudah pernah saya share resepnya itu. Kalau Anda mau lihat itu namanya resep Moneta JSR. Jadi intinya gini Bu, PCO itu muncul jadi gini, kalau Anda teman-teman di sini gemes gua. Coba deh baca dulu postingan-postingan saya di awal. Saya pernah share itu judulnya keseimbangan JSR. Jadi pahamilah bahwa tubuh masalah penyakit itu muncul gara-gara apa? Masalah penyakit itu muncul gara-gara nyampah kebanyakan gitu kan, nyampahnya kebanyakan.
Terutama tadi saya katakan produk gluten. Nah itu caranya gimana? Bisa dengan Anda ikut Cyber Day itu. Jadi pertanyaan, sebenarnya kalau boleh saya katakan pertanyaan ini pun sudah keliru. Pertanyaan sudah keliru. Kenapa keliru? Karena kalau nanya tentang PCO, pertanyaan PCO itu suatu hal yang hanya spesifik siklus doang atau dia sebenarnya entire system bermasalah. Sebenarnya entire system bermasalah. Jadi kalau sudah seluruh sistem bermasalah, apa yang terjadi? Ya salah satu muncul ini gitu kan. Jadi sekarang kita yang mau kita benerin, sistemnya dibenerin, metabolisme dibenerin. Saya suruh Anda puasa, suruh Anda menjeruk nipis. Beberapa saya sarankan kayak makan rumput laut, ya, makan minum jahe, gitu kan. Atau yang paling luar biasa tuh Anda berpuasa. Sudah sering saya kayaknya saya posting ya tentang teman-teman yang endometriosis ya, itu ternyata hilang kenapa? Karena tubuhnya diperbaiki. Apalagi kalau Anda kemarin pakai konsep kulkas atau freezer itu ya, banyak masalah di PCO itu muncul gara-gara masalah di freezer. Freezer kenapa? Banyak sel protein, atau mungkin bukan banyak sel protein, banyak protein monster kalau ada torsinya. Jadi sel-sel itu sudah banyak yang ngaco gitu kan. Seperti itu. Jadi caranya gimana? Ya puasa, benerin makan, ya. Jadi obat PCO-nya apa? Ya itu, gitu kan. Itu dibenerin makannya. Jadi mau kayak minum jeruk nipis, Anda mulai berpuasa, ya. Kemudian minum beberapa jenis limpang-limpangan, nanti dia tubuh akan healing sendiri. Jadi auto healing akan terjadi pada tubuh kita kalau seandainya kitanya atau si manusia tadi itu mengaktifkan proses autofagi. Autofagi hanya bisa didapatkan kalau orang itu lapar, atau mungkin bahasanya puasa, itu ya Bu. Sakit hepatitis obat herbalnya apa? Temulawak sama kunyit. Menurut dokter tentang gizi seimbang, ya bagus-bagus saja. Saya senang gizi seimbang. Mau tanya dok ya silakan tanya. Gak usah ngomong lagi, kalau mau tanya aja. Sering sakit darah pinggul, itu obatnya apa? Nggak tahu saya. Karena daerah pinggul bisa jadi otot, bisa jadi ginjal, Allah alam. Sebaiknya diperiksakan. Anak saya sakit pneumonia, apa herbalnya? Coba dilihat di hashtag saya, judulnya herbal TBC. TBC amonia kurang lebih sama lah ya. Kemudian herbal itu kerjanya tuh unik gitu kan. Jadi bisa teman-teman lihat, itu kalau salah resep TBC JSR. Nanti Ibu bisa lihat di situ. Resep promil, silakan baca promil JSR dari 1 sampai 4. Dok, anak saya 2 tahun, sering batuk pilek sebelum bisa 2 kali, obatnya apa? Ada saya berikan satu rumus di IG saya dengan saya pakai madu. Jadi madu itu Anda masukkan 2 sendok makan bipolen, 40 tetes madu yang ada di JSR Store ya. 2 sendok makan bipolen, kemudian 40 tetes propolis, kemudian Anda aduk-aduk, cuma itu di mix lah ya. Itu Anda bisa minum, anak-anak juga minum, itu antibiotik, suplemen semua di sini. Juniper ganti air lemon boleh aja, tapi lemonnya yang ada biji ya. Kalau dokter keluarga sakit ini pengobatannya apa? Baca di resep wanita JSR, hashtagnya. Sebaiknya konsumsi makanan sehat apa ya dok? Waduh, Pak Yoyo, banyak, ya, banyak. Coba baca deh di IG saya. Kalau mau dijelaskan satu persatu ya susah. Intinya adalah kita mulai membiasakan mengkonsumsi lebih banyak sayuran, banyak buah-buahan, ya, dan minum produknya Allah, atau makan produk terutama dari produknya lebah. Dosis untuk mengobati fibrokista mame bilateral. Pertama saran saya puasa dan membiasakan lapar. Kemudian Ibu coba lihat di hashtag saya, judulnya resep wanita JSR. Salah satunya ada saya situ sebutkan tentang likoris atau kayu manis Cina. Itu dia bisa balancing hormon. Kemudian ada rumput laut, ya rumput laut juga bisa. Ya. Kemudian satu lagi itu kolagennya dari apa tuh namanya, kolang-kaling. Ya, seperti itu. Ditambahkan dengan balancing hormonnya. Jadi fibrokista, terutama berhubungan dengan reproduksi, munculnya gara-gara imbalance hormon, setahu saya. Sehingga nanti apa? Dengan berpuasa, dengan ada makan, termasuk salah satu lagi alpukat. Alpukat itu ada makan. Setiap hari makan alpukat. Dan biasakan diri Anda dengan makan sehat dan jangan nyampah lagi. Kemudian bukan Anda sih ya. Jangan nyampah lagi. Ya, termasuk boleh nggak minum jeruk nipis, madu pagi-pagi? Boleh, kasih garam sedikit, nggak masalah.
Royal jelly untuk promil, saran saya cuma setengah, jadi setengah sendok teh sehari, itu pun dibagi 3, jelas ya. Jadi kalau untuk promil atau tidak promil juga sebenarnya sama aja. Jadi setengah sendok teh, jadi sendok teh itu setengahnya, karena itu dibagi 3. Jadi setiap minumnya hanya eh, dibagi tiga maksudnya dari setengah sendok teh itu sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah itu nanti bisa dicampurkan dengan air atau dicampurkan dengan madu. Saran saya campur madu lebih enak. Ya. Jadi apa tuh namanya? Yang banyak-banyak karena dia protein. Dan kata kuncinya adalah karena dia protein maka harus lebih banyak minum. Jadi ibu hamil atau promil yang pengen hamil lagi, ya Anda juga harus lebih banyak lagi mengkonsumsi air putih ya. Air putih apa? Kalau saya sarankan air alkali ya. Air yang pH-nya netral minimal dan 7 ke atas ya, 8 9. Sekarang kan banyak penjual tuh ya. Atau teman-teman yang bisa dapatkan kayak Common Water, saya juga pakai kok, nggak salah, silakan. Atau kalau memang nggak punya itu, Anda bisa pakai apa tuh namanya, air dalam buah. Air dalam buah itu juga bisa meningkatkan kealkaliannya. Kemudian penyumbatan tuberkulosis gimana? Dibekam ya, setahu saya sih ya, bisa dibantu dengan dibekam dan dengan olahraga-olahraga gerakan-gerakan yang menguatkan otot panggul dan pinggang. Banyak sih gerakannya. Itu harapannya sih mudah-mudahan bisa terbuka gitu kan. Karena ketika jadi olahraga itu gini Pak Bu dan teman-teman sekalian. Jadi olahraga itu membuat lentur hal-hal yang kaku selama ini. Jadi olahraga akan membuat lentur hal-hal yang kaku selama ini. Dan termasuk salah satunya kalau ada penyumbatan yang harapannya itu dia sudah terbuka. Termasuk juga daerah yang penyumbatan tuberkulosis seperti itu. Saran saya di rukyah. Jadi ditempelkan tangan di situ ya, lalu bacakan rukyah syariah dan doa-doa Anda khusus. Ya Allah, tuberkulosis ini milikmu, Engkau yang ciptakan, dan sekarang dalam kondisi tersumbat, apapun itu, jadi bahasanya kita. Lalu minta sama Allah lancarkan lagi, buka lagi sumbatannya seperti itu. Dok, amankah puasa Daud untuk GERD? Setahu saya sih aman-aman saja. Masalah, apalagi yang orang GERD itu bisa puasa Ramadan ya. Kalau udah bisa puasa Ramadan itu udah indikator banget lah dia bisa bisa sembuh. Jadi sudah ya, sumbat apa bisa diobati dengan alami? Bisa exercise, mulai perbaiki exercise Anda, gerakan-gerakan panggul yang bisa melenturkan kembali organ-organ dan menguatkan kembali organ-organ di sekitar pinggang, panggung, abdomen ya. Itu seperti nanti mungkin tanya ke guru saya tuh yang di coach fitness itu lah, yang saya pernah share. Betul. Kemudian tadi rukyah ya, di rukyah tuberkulosinya, dan dibekam juga bisa, dibekam dari sekitaran pinggang, panggul yang karena tadi itu bisa ada. Bagaimana pendapat saya tentang DEBM? Hah? Oh, ya. Ada teman. Bagaimana pola makan DEBM? Saya nggak ngerti DEBM itu apa. Ramuan radang khusus apa? Di hashtag saya, di kalau nggak salah postingan saya ada tuh. Ada kalau nggak salah judulnya itu kunyit JSR hashtagnya. Tapi di situ yang ada bubuk kunyit, lalu ditambahkan dengan black pepper. Nah itu Anda makanlah tiap hari 1-2 sendok bubuk kunyit tadi ya, campurkan dengan madu. Itu biangnya ya, satu hari itu bisa 1-2 sendok dan minum air hangat sebelum sudahnya. Terus saya setiap hari kembung, bagusnya konsumsi apa? Jahe. Tuban non paten segala macam itu, saya kira mungkin solusi saya itu sih ya, itu yang mungkin ibu-ibu bisa kerjakan. Ya, tadi di rukyah ya, daerah yang mengalami tuba tadi di rukyah, ditempelkan tangan di situ, dibacakan rukyah syariah, kemudian lakukan gerakan-gerakan senam kehamilan sih, senam yang memperkuat gerakan memperkuat panggul dan pinggang, mau dibekam, lalu bisa diberikan herbal-herbal sifatnya tinggi serat ya, misalnya seperti apa ya, brokoli, kemudian apa lagi namanya itu, rumput laut nanti lupa. Saya sedang program hamil, baca hashtag saya promil JSR 1-4, silakan baca. Resep untuk menebal dinding rahim apa? Perbaiki pola makan khususnya Anda jangan lagi makan yang minyak-minyakan, tepung-tepungan, gula-gulaan. Anda mulai memperbanyak sayur. Mau jatuh dia. Banyak sayur ya. Yang di suasana ini. Memperbanyak sayur dan
buah. Saya senang banget rumput laut, malah bisa makan rumput laut itu simos itu efeknya bagus banget buat pikiran. Tapi kalau nggak ketemu, nanas juga boleh. Nanas kasih madu, kasih oligo asteno, susah bener dia katanya. Oligo asteno zoospermia apa ya dok? Apa ya oligo ya? Sedikit tuh, kayak masih sedikit. Minum royal jelly pak. Minum royal jelly, termasuk juga ada rukiah ya, rukiah sendiri atau mungkin sebaiknya sih rukiah sendiri. Kemudian salah tadi saya harus di sini karena ada YouTube juga. Itu ya, kemudian dibekam dari sekitaran panggul pinggangnya, kemudian produk lebah, saya tingkatkan produk lebah dan saya ada pernah saya omega 3 ya, kemudian royal jelly, bicola, propolis gitu, itu semua mengandung produk hormon yang sangat baik. Dan olahraga dan stop sampah. Saya anemia hemolitik, gimana cara menaikkan HB? Tadi sudah jelasin deh kayaknya. Kalau naikin HB doang, setahu saya bisa pakai tadi kurma, ya bayam, tambahkan dengan jeruk, Anda makan itu, makan juga dengan buah di blender sama apa namanya madu sama kuning telur. Obat batuk sudah pernah saya share judulnya resep batuk GSR, silahkan dilihat di sana. Saudara saya kakinya tidak jalan karena tulang lama gimana? Saran saya kalau kayak begini datangin herbalis deh. Saya nggak tahu masalah kesulitan kakinya itu jalan karena apa, patahkah, retakkah, atau mungkin pengapuran kah? Ya mungkin sebaiknya diperiksakan dulu. Asam lambung resepnya apa? Ketik enzim JSR, situ banyak. Masuki usia tahun malah suka alergi. Kalau alergi makan habatus soda sama madu. Habatus soda madu itu obat anti alergi sangat baik. Gimana cara konsumsi rojol untuk udah saya jelaskan tadi ya, setengah sendok teh, setengah sendok teh dibagi 3, setengah sendok teh dibagi 3, jadi sepertiga, setengah aja. Jadi dikit sekali pakainya sih. Jadi setengah itu sepertiga dari setengahnya tadi itu setiap dosisnya Anda tambahkan 1 sampai 2 sendok makan madu, boleh campurkan dengan air. Kalau jerawat gimana? Gimana apanya? Kalau gimananya adalah mungkin bertanya, ya benerin perut aja lah, jerawat itu perut yang nggak beres, perut yang nggak beres. Diabetes sebaiknya makan apa? Sudah pernah saya share deh kayaknya. Itu loh, madu sama kayu manis. Madu sama kayu manis itu diminum. Ya, orang DM insya Allah kan baik. Karena kayu manis itu salah satu produknya Allah yang sangat baik untuk ADM. Suami saya sudah pernah hadis, sekarang sudah berhenti, tapi sekarang sering bengkak dan apa? Kalau udah kayak begini kasusnya saya nggak bisa banyak komen, sebaiknya datangin atau mungkin berobat ke herbalis tempat apa tuh namanya supaya diperiksa, karena ya namanya penyakit kronik ya nggak bisa sederhana itu juga. Yang saya akan kasih itu peradangan usus buntu, ketik kunyit JSR. Salah satunya bisa Anda pakai yang ada gambar tadi ya, ada kunyit bubuk ditambahkan dengan black pepper, tambahkan dengan atau ada yang tambahkan dengan itu, tambahkan dengan madu. Bekam untuk orang usia 85 tahun nggak apa-apa ya, kalau kulitnya masih cukup baik bisa dibekam, bekam aja pertama. Kalau seandainya vitalitas orangnya cukup, dia kuat, ya masih tidak lemes, ya silakan aja. Tapi pun jangan banyak-banyak itunya apa namanya titik bekamnya. Dikit lagi ya, 9 menit lagi. Saya sudah menjalani clean eating, no gluten, sea salt, masih sering cari yang penyebabnya apa. Kalau sariawan yang mungkin Anda masih butuh vitamin C. Vitamin C, ya Anda mulai asup vitamin C, termasuk juga apa tuh namanya? Ya kayak apa tuh namanya nanas ya, itu Anda mulai konsumsi sama dengan madu. Kemudian kacang-kacangan itu juga bagus kan, sama juga dengan chia seed anti peradangannya. Kalau rendam kurma harus berapa lama? Ya 10 jam.
malam jam 8, nanti pagi minum jam 8 nanti. Ada sebuah hadis Nabi itu pernah merendam kismis dalam sebuah air. Beliau minum rendaman kismis jadi pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Jadi maksimal 3 hari. Setelah itu dia akan fermentasi. Dokter saya bilang istri saya selalu bagaimana solusinya? Puasa, baca promil JSR. Banyak masalah reproduksi muncul gara-gara sampah di freezer. Sampah di freezer, mau tidak mau Anda harus bukan benerin sih, Anda harus mulai mengurangi kalori yang masuk dan Anda mengaktifkan proses auto healing atau auto tinggi dengan dengan puasa, menyengajakan lapar, dan saat tidak berpuasa Anda mulai konsumsilah yang produk-produk sehat tadi. Produk lebah maksudnya. Adakah tips menaikkan BB anak umur 3 tahun? Sebenarnya sih kebanyakan muncul itu karena penyerapan nggak bagus. Jadi saran saya kalau anak-anak 3 tahun coba rutinkan dipijet. Dipijet itu bisa membantu ya penyerapannya, tapi ya bagi orang yang jelas ya, yang bisa tahu ilmunya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, coba kasih dia sedikit garam ketika mau makan, karena garam itu enzim ya. Memang bukan hadis, tapi meletakkan tangan di jari kalau kita sebelum makan itu juga bisa meningkatkan selera enzim ya. Dan kasih makan yang sehat-sehat ya. Dan seperti apa ya, daging-dagingan, protein seperti itu. Apa? Obat ini banyak betul tanyanya. Obat untuk mengobati malaria, radang lutut, kolesterol, asam urat, apa dok? Sekali tanya bertubi-tubi. Allah alam. Kalau sekaligus gitu sih bingung saya jawabnya. Tapi intinya kalau Anda mau ngobatin semua ya benerin makan. Malaria ya kasih kunyit, radang lutut ya kasih itu tadi omega 3, zaitun, PCO, ya benerin makan. Saya sudah makan sehat, puasa clean food, tapi badan kalau bangun pagi berat rasanya. Kenapa dok? Mineral mungkin. Saran saya sebelum Anda tidur minum air hangat, kasih madu ya sebelum tidur ya. Bisa, atau sebelum tidur Anda minum omega 3 atau chia seed juga boleh, dan berbekam. Endometriosis sudah pernah saya share, silakan lihat resep wanita JSR. Perut kembung, jahe. GERD dan radang usus pakai apa? Pakai resep kunyit JSR atau pakai enzim JSR. Kalau buat jus chia seednya bisa digunakan, boleh nggak? Boleh. Apa benar lidah buaya bagus untuk bersihkan? Benar banget, lidah buaya itu sangat baik untuk membersihkan perut atau kotoran-kotoran yang di perut. Obat untuk kista Indonesia sudah jelaskan tadi, silakan disimak. Apalagi ya. Ada orang makan gigi tapi gampang bangun, ada orang makan banyak tapi kurus saja. Itu faktor apa dok? Faktor apa ya? Makan sedikit tapi gampang kurus, penyerapan yang jelas biasanya. Atau mungkin sensitivitas hormon yang ngatur tubuhnya juga bermasalah. Oh, punya betul. Banyak orang sakit yang sekarang. Batu empedu atau fatty liver, ada tulisan saya tentang serai, ada gambar serai sama madu, itu bisa dipakai untuk batu bunuh, termasuk zaitun juga bisa untuk madu dan liver, sama PCO juga boleh. Kemudian tinggal 1 menit lagi. Alhamdulillah. Terapi baking soda itu bagus apa tidak? Wallahualam. Saya katanya sih bagus, tapi saya nggak tahu. Kalau nambah semua pada anak, kasih kapsul temulawak, kasih omega 3, kasih apel soda, kasih madu.